teman-teman, perkenalkan nama saya Margaret Nilchana Hoar dengan NIM 2422411268. Saya dari kelas F, kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aliran pendidikan modern di Indonesia. Aliran pendidikan modern di Indonesia dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama ada progresivisme, yang kedua esensialisme, yang ketiga ada rekonstruksionalisme, yang keempat ada idealisme. Baik, poin yang pertama ada progresivisme. Progresivisme adalah sebuah aliran pendidikan modern yang menekankan pada pengembangan individu melalui pengalaman langsung, berpikir kritis, dan memecahkan masalah. Aliran ini berkembang pada tahun akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Yang berikut ada karakteristik utama progresivisme. Yang pertama ada berpusat pada siswa. Itu dibagi menjadi 2 poin. Yang pertama, pendidikan diarahkan sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan siswa. Yang kedua, setiap siswa dianggap unik dan memiliki potensi yang perlu dikembangkan. Poin yang kedua ada pembelajaran berbasis pengalaman. Dibagi menjadi 2. Yang pertama, belajar dilakukan melalui pengalaman, langsung, eksperimen, dan observasi. Yang kedua, proses pembelajaran melibatkan kegiatan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Berikut masuk pada tujuan progresivisme. Progresivisme bertujuan yang pertama, mengembangkan individu yang berpikir mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Yang berikut, menyiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dunia nyata. Yang berikut, menciptakan generasi yang peduli terhadap isu-isu sosial dan lingkungan. Baik, lanjut pada poin yang kedua, ada esensialisme. Esensialisme adalah aliran pendidikan yang berfokus pada pengajaran, pengetahuan, nilai, dan keterampilan fundamental yang dianggap penting dan relevan bagi kehidupan siswa. Aliran ini muncul sebagai respon terhadap pandangan progresivisme yang dianggap terlalu fleksibel dan kurang memberikan dasar pendidikan yang kuat. Yang berikut karakteristik utama esensialisme. Yang pertama ada penekanan pada materi inti, dibagi menjadi 2. Yang pertama fokus pada pembelajaran dasar seperti matematika, sains, bahasa, dan sejarah. Yang kedua, materi yang diajarkan adalah pengetahuan universal yang relevan sepanjang waktu. Yang berikut ada peran guru sebagai pusat pembelajaran. Dibagi menjadi 2. Yang pertama, guru dianggap sebagai sumber utama ilmu pengetahuan. Yang berikut, guru memiliki otoritas penuh dalam mengarahkan pembelajaran. Yang berikut tujuan esensialisme. Dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama, memberikan pendidikan dasar yang kokoh untuk membekali siswa menghadapi kehidupan. Yang kedua, menanamkan keterampilan berpikir logis dan analitis. Yang ketiga, membentuk individu yang berinteraksi dan bermoral. Baik, poin yang ketiga ada rekonstruksionalisme. Rekonstruksionalisme adalah aliran filsafat pendidikan yang berfokus pada pendidikan sebagai alat untuk menciptakan perubahan sosial dan memperbaiki masyarakat. Aliran ini muncul pada abad ke-20 sebagai respon terhadap ketidakadilan sosial, ketimbangan ekonomi, dan masalah-masalah global lainnya. Berikut karakteristik utama rekonstruksionalisme. Yang pertama, pendidikan sebagai alat perubahan sosial.
dibagi menjadi 2 poin. Yang pertama, rekonstruksionalisme melihat pendidikan sebagai sarana untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, damai, dan demokratik. Yang kedua, siswa diajarkan untuk mengidentifikasi masalah sosial dan berpartisipasi dalam pencarian solusi. Yang berikut tujuan rekonstruksionalisme dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama, membangun masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan demokratif. Yang kedua, memberdayakan siswa untuk menjadi agen perubahan sosial. Yang ketiga, membekali siswa dengan keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, dan pemecahan masalah. Baik, poin yang terakhir ada idealisme. Idealisme adalah aliran filsafat yang menekankan bahwa pikiran, ide, atau nilai spiritual merupakan realitas utama dan inti dari kehidupan. Yang berikut ada karakteristik utama idealisme. Poin yang pertama, kepentingan ide dan nilai abstrak. Dibagi menjadi 2 poin. Yang pertama, idealisme percaya bahwa realitas sejati bukanlah materi atau fisik, melainkan ide dan konsep yang ada dalam pikiran manusia. Yang kedua, hal-hal seperti moralitas, keindahan, dan kebenaran dianggap lebih penting daripada kenyataan fisik. Poin yang berikut ada pengembangan intelektual dan karakter. Dibagi menjadi 2 poin. Yang pertama, pendidikan berfokus pada pembentukan akal, pengembangan intelektual, dan pembelajaran nilai-nilai universal. Yang kedua, pengetahuan tidak hanya dianggap sebagai alat, tetapi juga sebagai tujuan untuk mencapai kebenaran yang lebih tinggi. Ada tujuan pendidikan dalam idealisme. Dibagi menjadi 3 tujuan. Yang pertama, pengembangan potensi manusia secara maksimal, terutama aspek spiritual dan intelektual. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai moral yang universal seperti kebenaran, keadilan, dan keindahan. Yang ketiga, membimbing siswa untuk mencapai kesadaran diri yang lebih tinggi dan memahami makna hidup.